Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang baru kita rayakan hari kebangkitannya. Beliau bangkit mengalahkan maut, mengalahkan segala kuasa iblis, kuasa si setan, si jahat itu. Dan mengalahkan semua sakit penyakit kita. Sehingga kita menjadi pemenang. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, beliau menampakkan diri. Saudara-saudara masih ada di dalam dunia 40 hari. Menampakkan diri beberapa kali. Yesus dilihat langsung oleh murid-muridnya dan berbuat banyak di depan murid-muridnya. Penampakan Yesus di tepi pantai Genesaret kepada murid-muridnya, itulah yang akan kita lihat pada pagi hari ini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21, Yohanes pasal 21, Yesus itu benar-benar hidup bagi kita. Yesus itu tidak selamanya dalam kubur. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengenalan kita kepada Yesus. Maka karena Yesus bangkit mengalahkan maut, maka saya dan saudara sungguh tidak rugi mengikut Tuhan yang hidup itu. Amin ya. Hanya orang hidup yang bisa menolong. Kalau orang yang mati tidak bisa menolong orang yang hidup. Maka banggalah menjadi anak Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-21, demikian firman Tuhan. Ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adalahkah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu hidup. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, apa yang kita akan lihat pelajaran dari penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya? Yang pertama, saudara, tanpa Yesus sesungguhnya tidak seorang pun dapat berbuat apa-apa. Kita lihat ayat yang ketiga. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Niatnya Simon Petrus pergi untuk menangkap ikan. Mereka berkata kepadanya, yaitu murid-murid yang lain, "Kami akan pergi bersamamu." Mereka semua pergi keluar dan naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bisa orang banyak berencana, bisa banyak orang melakukan sesuatu, tapi hampa hasilnya. Tidak ada hasil. Tidak ada yang didapatkan. Mereka malam itu menangkap ikan, tapi mereka lihat tidak menangkap apa-apa alias kosong.
Mereka menangkap ikan sebenarnya untuk hidup mereka, untuk melanjutkan hidup mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tanpa Yesus, sesungguhnya tidak seorang pun dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Murid-murid pergi menjala ikan. Tanpa kehadiran Yesus tidak mendapat apa-apa. Maka firman Tuhan berkata, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan hikmatmu, kepintaranmu. Tanpa Tuhan kita tidak dapat apa-apa. Murid-murid itu waktu itu mereka sedih, susah. Sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa atas jalan hidupnya. Manusia boleh berencana, tapi tanpa restu dari Tuhan, hanya lelah saja, hanya capek. Saudara, dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 24, Tuhan sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Itu sebabnya manusia tak dapat mengerti jalan hidupnya sendiri. Maka sebelum bertindak, saudara, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, mendahuluilah dalam langkahku hari ini. Berkatilah pekerjaanku hari ini. Tolong pegang aku Tuhan. Bimbing aku, tuntun aku ke jalan-Mu. Sadari saudara, kita tidak dapat jalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus yang sudah mati di bukit Golgota, menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk saya dan saudara. Maka terus pegang Yesus. Dikala kau sukses, dikala gagal, dikala kekurangan, dikala lemah, dikala sembuh, sehat, sakit, Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, hanya dengan bersama dengan Tuhan, orang percaya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dengan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lihat saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, setelah Yesus campur tangan, setelah Yesus memberi petunjuk, dan murid-murid itu taat. Murid-murid itu ikut. Murid-murid itu nurut. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Setiap kita dengar firman, imani itu terjadi. Amin. Taati firman. Lakukan saudara. Mereka tebarkan jalannya. Murid-murid itu sekalipun udah capek, udah lelah, di tempat yang sama, mereka sudah mencari ikan dengan hidup mereka, dengan keahlian mereka mencari ikan. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tetap nurut sama Yesus. Haleluya. Mereka tunduk kepada perintah otoritas Tuhan Yesus. Mereka tebarkan jala itu. Apa yang terjadi? Mereka mendapat ikan sangat
banyak saudara. Tadi tanpa Yesus nol, iya kan? Nggak dapat apa-apa. Ekornya aja nggak dapat. Jangankan ekornya, sisik ya, sisiknya nggak dapat. Bulunya nggak dapat. Tapi dengan Yesus ditebarkan. Mereka nggak kuat nariknya. Saudara, ketika kita tidak mendapat apa-apa, yang salah adalah saya dan saudara. Bukan Yesus yang tidak sanggup menolong. Tapi sering kita tidak melibatkan Tuhan. Sering kita tidak datang berseru kepada Tuhan. Mazmur 108 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Hanya bersama dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang luar biasa. Maka mari teruslah bersama dengan Tuhan, gandeng Tuhan, berusaha mendekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan sudah siap nganti kula lan panjenengan, tinggal kita. Mau gak kita dikanti Gusti? Mau gak kita mendekat dengan Tuhan? Kalau kita tetap saudara mendekat dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang gagah perkasa. Dalam hal ini Yesus menunjukkan kepada murid-murid kehadirannya. Di antara mereka membuat akan jalan hidup mereka berbeda, tadinya gagal bersama Yesus, mereka berhasil. Yesus ingin menunjukkan ini loh, kalau aku bersamamu, kau tidak akan pernah gagal. Kau akan berhasil. Karena yang bekerja itu adalah aku sendiri. Saudara, jangan pernah renggang hubungan kita dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Aku tidak mau lepas dari Yesus. Tidak bisa dibanding-bandingkan Tuhan Yesus. Tetaplah gandol Yesus saudara. Tetap percaya. Yakini kalau doa kita belum dijawab, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik menurut Tuhan. Yang ketiga, kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang dapat menghalangi. Dan bisa terjadi lebih dari yang kita pikirkan. Murid-murid itu pasti sudah berpikir hari ini kita akan pulang dengan tangan kosong. Mereka merasa lunglai. Mereka rasa sedih. Nggak dapat apa-apa. Saudara, Yohanes pasal 21 ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Haleluya. Kalau Tuhan memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi. Dan tidak bisa terjadi lebih daripada yang kita pikirkan. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Kalau Tuhan mau memberkati kita. Ada banyak orang ingin menghambat. Saudara, berkat itu pasti nyampe kepada kita. Asal kita sudah siap diberkati oleh Tuhan. Waktu itu mereka dapat ikan yang penuh katanya. Jalannya penuh dengan ikan, sampai nariknya saja enggak kuat. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, lihat. Ikannya besar. Ini yang luar biasa, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ikan-ikan besar. Selama ini ikan apa yang kita tangkap? Masih ikan kecil apa udah besar? Mau ikan yang besar? Hadirkan Tuhan. Di mana Yesus hadir, di situ mujizat terjadi.
Amin. Di Kana Yesus hadir. Di pesta perkawinan. Yang seharusnya malu anggur habis. Tapi karena Yesus diundang sebelum pesta dimulai. Yesus dihormati. Yesus dihargai. Sehingga yang aturannya mereka malu. Justru dipuji oleh peserta pesta. Mengapa di akhir pesta kau masih menyimpan anggur seenak ini? Belum tahu dia kalau Yesus ada hadir di situ. Anggur dari Yesus selalu yang terbaik dan terenak. Amin saudara. Haleluya, bangga ikut Yesus. Bangga ikut Yesus. Katakan aku adalah orang yang beruntung. Ditangkap Yesus. Menjadi anaknya. Saudara-saudara, ikan yang besar-besar. Yang seharusnya mereka tidak bawa apa-apa. Tapi karena Yesus datang, Yesus memberkati, Yesus membuka jalan. Benarlah yang dikatakan kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Rahasianya Tuhan. Kasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, semua akan tersingkir. Berkat itu dari segala penjuru bisa Tuhan kirimkan buat kita. Menolong kita. Lihat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ada awan di siang hari. Ada tiang api di malam hari. Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat amat baik dan sangat bertanggung jawab. Kalau kita baca sepatu mereka juga tidak rusak. Amin saudara. Kok ya Yesaya 40 tahun loh saudara. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Harus lebih semangat ikut Tuhan. Tuhanmu hidup. Tuhanmu berkuasa. Jangan lihat masalah saudara. Tapi lihat Tuhan. Fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, masalah itu jadi kecil saudara. Tapi kalau yang kita tonton masalah itu tambah besar. Tambah besar. Akhirnya apa? Kita takut loh, gede banget. Ya, jangan. Tuhan yang kita lihat. Di hadapan Tuhan tidak ada yang besar masalah. Semua itu kecil bagi Tuhan. Maka percayai Tuhan. Yang keempat, perkataan Yesus dapat dipercaya dan penuh kuasa. Katakan amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi perkataan Yesus itu dapat dipercaya dan penuh kuasa. Perkataan Yesus di sini loh, di Alkitab ini. Penuh kuasa, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Bukan hanya memberi harapan palsu, ya kan? Banyak sekarang orang memberi harapan palsu, janji-janji akhirnya bodong. Tuhan Yesus enggak. Jelas perintah itu. Tebarkan jalamu ke sebelah
makanan, maka kamu akan memperoleh ikan. Karena waktu itu Yesus bertanya, adakah kamu punya lauk pauk? Iya kan, waktu kita baca tadi, hei murid-muridku, kau yang duwe lauk ra? Mereka bilang, mboten Gusti. Gusti Yesus itu kan penuh kasih loh. Murid-muridku belum pada makan, gak ada lauknya. Mereka berarti gak dapat ikan sepanjang malam. Tuhan Yesus tidak mau kita kelaparan. Katakan amin. Yesus pelihara kita. Bangsa Israel diberi mana setiap pagi. Mereka rindu makan ikan, daging, diberikan burung puyuh. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita. Setelah Yesus mendengar, kami tidak punya lauk. Maka kalau nggak punya lauk, minta sama Tuhan. Amin. Tuhan, kami nggak punya lauk. Gitu aja, nggak usah bilang, berkati kami Tuhan. Berkat apa? Perlu rinci, ya kan? Jelas. Minta ikan, bilang, minta daging, minta duit, tinggal minta sama Tuhan. Kami nggak punya lauk Tuhan. Yesus berkata, ayo tebarkan ke sebelah kanan dan kau akan memperoleh ikan. Dan mereka manut. Peristiwa yang sama pernah terjadi waktu Yesus memanggil murid-muridnya di Danau Galilea. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkapnya sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Waktu murid-murid Yesus dipanggil menjadi pengikut Kristus, terjadi hal yang sama. Mereka sedang menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Yesus berkata, tebarkan jalamu. Dan Simon berkata, telah sepanjang malam kami Tuhan mencari ikan, tapi enggak dapat. Tapi ini kan matahari sudah mulai terbit, ikan sudah mulai semakin pergi ke tempat yang dalam. Tapi apa kata Yesus? Tebarkan jalamu. Simon berkata, karena Yesus yang memerintah, karena Yesus yang menyuruh, kami akan melakukannya. Kami mau taat. Kami mau kerjakan. Lalu mereka mengerjakannya. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mendapat ikan sejumlah besar. Sampai jalannya hampir koyak. Pernah mendapat berkat sampai kita kaget? Pernah? Amin? Wah. Itulah Tuhan kita. Dia melakukan segala-galanya, apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Bangun ketaatan kepada Tuhan. Setiap baca firman Tuhan, katakan amin. Aku mau melakukannya. Aku percaya. Perkataan Yesus itu sangat penuh kuasa, saudara. Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Dengarkan di hati kita setiap waktu. Yesus itu pasti berbicara kepada kita, berfirman kepada kita. Lakukan saudara. Katakan, beri aku kepekaan Tuhan, dapat menangkap suaramu, dapat mendengar suaramu. Mari kita terus setia mengikut Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin.